Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Saya berada di daerah Jawa Tengah, di Desa Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jemawi. Wilayah sini termasuk wilayah Kabupaten Karanganyar. Nah, di sini saya di posisinya tepatnya di Candi Ceto yang terletak di ketinggian sekitar 1496 meter di atas permukaan laut. Candi Ceto ini merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit, dan candi ini bercorak agama Hindu. Diperkirakan selesai dibangun pada tahun 1475 Masehi atau 1397 Saka. Hal ini diketahui berdasarkan prasasti yang ditulis dengan huruf Jawa kuno yang terletak di dinding gapura. Prasasti yang bertuliskan huruf Jawa kuno itu bisa diartikan atau ditafsirkan sebagai peringatan pendirian tempat peruwatan atau tempat untuk membebaskan diri dari kutukan yang pada tahun 1397 Saka. Keterangan tersebut juga memberikan penjelasan fungsi dibangunnya candi ini. Pembangunan candi ini diperkirakan dimulai tahun 1451 Masehi atau tahun 1373 Saka. Permulaan pembangunan candi ditulis dalam bentuk sengkalan memet atau penulisan dalam bentuk binatang, tumbuhan, dan lainnya. Sengkalan yang ada di Candi Ceto berupa 3 ekor katak, mini, ketam, seekor belut, dan 3 ekor kadal. Menurut Bemet Kempes, seorang peneliti asal dari Belanda, belut berarti 3, wiku berarti 7, anahut berarti 3, sedangkan iku sama dengan mimi berarti 1. Keberadaan Candi Ceto pertama kali diungkap oleh Van der Vlas pada tahun 1842 Masehi. Saat pertama kali ditemukan, candi ini memiliki 14 teras, tapi saat ini hanya terdapat 9 teras. Ke-9 teras yang dapat ditemukan pada saat ini merupakan hasil pemugaran yang dilakukan oleh Sujono Humardani pada tahun 1975 sampai 1976. Pemugaran ini menuai banyak kritik dari para ahli karena dinilai tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan pemugaran cagar budaya. Nah, pada teras pertama terdapat gapura besar yang merupakan penambahan saat pemugaran dan 2 arca penjaga. Naik ke teras kedua dapat dijumpai petilasan Ki Ageng Krincing Wesi. Ki Ageng Krincing Wesi dipercaya sebagai leluhur masyarakat Dusun Ceto. Di teras ketiga terdapat batu mendatar yang disusun membentuk kura-kura raksasa. Dan kura-kura diperkirakan merupakan
lambang Majapahit yang disebut Surya Majapahit. Selain itu ada pula simbol palus atau alat kelamin pria sepanjang 2 meter. Kura-kura merupakan lambang penciptaan alam semesta, sedang Paulus merupakan lambang penciptaan manusia. Selain itu di teras ini juga terdapat penggambaran hewan-hewan atau disebut juga sengkalan memet yang merupakan catatan dimulainya pembangunan candi ini. Naik ke teras keempat terdapat relief yang memuat cuplikan kisah Samudra Mantana dan Garudia. Adanya cuplikan kedua kisah ini juga menguatkan asumsi fungsi Candi Ceto sebagai tempat peruatan. Pada teras kelima dan keenam terdapat bangunan berupa pendopo yang sering digunakan sebagai tempat berlangsungnya upacara-upacara keagamaan. Pada teras ketujuh terdapat 2 arca di sisi utara dan selatan. Arca tersebut adalah arca Sabdo Palon dan Mayong Genggong. Menurut kepercayaan, Sabdo Palon dan Mayong Genggong merupakan penasihat spiritual Prabu Brawijaya V. Di teras ke-8 terdapat arca palus yang disebut Kunto Bimo dan arca Prabu Brawijaya V dalam wujud Mahadewa. Adapun teras yang terakhir merupakan tempat pemanjatan doa. Teras ke-9 ini tidak dibuka setiap saat. Pada tangga masuknya terdapat gerbang yang dikunci. Gerbang bisa dibuka pada acara-acara khusus seperti acara sembahyang dan lain sebagainya.